Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini anak-anak sekalian bisa bertemu dengan Pak Mustaqim dalam rangkaian kita di minggu yang pertama di bulan Maret ini. Adalah kita akan membahas daripada soal-soal tryout yang kemarin sudah kita sampaikan dan juga sudah kalian kerjakan dalam rangka memberikan satu pemahaman, sehingga nantinya kepada anak-anak tak kala akan mempelajari dari hasil mapel pendidikan agama Islam ini, kita berharap kepada diri kalian mampu untuk sedikit memberikan pemahaman agar kalian bisa mengerjakan kembali soal-soal yang akan kita sampaikan di pertemuan akan datang. Baiklah anak-anak, para siswa SMK Gambarel 1 Kota Madiun yang amat sangat saya cintai. Yang pertama adalah kita akan mencoba membahas untuk soal yang pertama di materi kita. Di tryout ini kita dipaparkan dalam pembahasan Al-Quran surat Al-Hujurat, yaitu surat ke-49 ayatnya 10, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum. Ada tanda titik-titik yang berikutnya supaya kalian di sini melengkapi dari hasil atau kalimat ayat tersebut di atas. Coba dilihat dari jawaban A, B, C, D, E. Ini menurut kalian yang mana yang tepat? Memang modal kita adalah memahami atau menghafal Al-Quran ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum. Nah, jawaban yang tertepat adalah turhamun. Ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kemudian untuk soal juga masih Al-Quran, surat Al-Isra ayatnya 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Di dalam soal ini kalian diminta untuk memahami tentang ilmu tajwidnya atau hukum tajwidnya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini ada sekitar 5 hukum tajwid. Nah, ini kemudian insyaallah ini ya. Nah, mana yang tepat ini? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ada kata wala taq. Nah, di sini yang kemudian ini memberikan bahasan kepada kita, ada kholkholah sugro taqrabuzin ya, taqrabuz. Nah, di sini aja ada alim lam. Nah, ada masuk ya, alim lam, ada idgham samsiyah. Kemudian juga innahu kana fahisatan, di sana ada masuk idgham bi gunah. Kemudian
Ada di sini ada mat wajib mutasil panjang wasa, ada 6 harokat di sini. Kemudian sabila, ya sabila ada mat iwat, ya 2 harokat. Sehingga kalimat atau jawabannya tepat adalah di C, ya. Ini. Kemudian kita menuju di soal ketiga, masih Al-Qur'an. An-Nisa ayatnya 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di soal ini kalian diminta untuk menerjemahkan, ya, menerjemahkan ayat yang bergaris bawah. Nah, ini ada 2. Apa ini artinya? Fa in tanazatum fi syai'in, maaf ya, faradduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ada ayat yang digaris, ya, kalimatnya digaris bawah yang bersambung ini. Ini kalian suruh memilih antara A hingga E. Nah, jawaban yang tertepat adalah di C, ya. Kemudian jika kamu berlainan keinginan tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran sebagai penciptaan Allah dan Rasul atau yang sunnahnya Rasul, bisa ucapan Rasul, bisa isyarat Rasul, ya, bisa juga perintah-perintah Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, jawabannya yang tepat adalah yang C. Kemudian untuk soal 4, nah, ini kalian juga dipaparkan lagi tentang ilmu tajwid. Perhatikan Quran surat An-Nisa 59 dalam tabel berikut ini. Sekalian menjodohkan ini, ya, mana pasangan potongan ayat yang dan hukum tajwid yang benar pada tabel berikut ini, ya. Nah, ini yang tepat adalah insya Allah, ya, itu yang di E, ya, ya. Kita sambil belajar terus, ya. Baik, untuk soal yang kelima, kita masih di dalam pembahasan aspek Al-Quran. Perhatikan Quran surat Yunus ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kehidupan yang damai sangat diharapkan oleh umat manusia apabila terjadi perbedaan pandangan baik di bidang politik, agama maupun kepercayaan. Nah, tugas kita, ya, sekali lagi tugas kita, perilaku yang harus diterapkan sesuai dengan isi kandungan ayat tersebut adalah, nah, kita memahami ayat ini artinya apa, kemudian di dalam tugas soal ini kita diminta untuk memahami kandungan ayat ini. Mana rasanya yang paling benar menurut kalian? A, B, C, D, E, ya, maka yang barangkali kita antarkan untuk yang tepat adalah yang A, ya, memberi kesempatan mereka untuk menjalankan syariat agama, ya. Ini, oke, nggih, paham? Ya, oke, kita lanjut di yang keenam. Perhatikan Al-Quran surat Ali Imran ayatnya 190 berikut ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilali laili wan nahari la ayatil ulil albab.
Berarti kalimat bergaris bawah pada ayat tersebut secara berturut adalah ya, yang bergaris bawah. Ini ada. Oke. Ini disuruh mencari potongan-potongan ayat kita. Maka inna, sesungguhnya, ya jawaban yang B ya, langsung ya. Jawaban yang B kita. Sesungguhnya khalqi, penciptaan, wahtilali, silih berganti, ya, wahtilafi, oke. La ayati, tanda-tanda, ya, ulil albab, orang-orang yang berakal. Oke, sudah paham? Ya, kita cari lagi. Kemudian yang ketujuh, perhatikan kutipan Al-Quran surat Ali Imran 191. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina adzabannar. Kita juga diminta untuk menjawab dengan memahami hukum bacaan yang di garis bawah. Batila subhanaka. Ya. Mana ini yang menurut kalian tepat? Oke, ya, yang tepat adalah adanya mat tabi'i, mat iwat, ya, tabi'i, kemudian kholkhola sugro dan mat tabi'i ini. Oke ya, bisa dimengerti ya, mat tabi'i. Mat iwat, kholkhola sugro, mat tabi'i, ya. Oke, kita lanjut untuk nomor 8, Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi lintalahum wa kunta fadzal ghalidul qalbi lang faddu min khaulik fa'fu anhum. Apakah, ya, yang ditanyakan kandungan dari ayat ini? Oke ya, yang di garis bawah ya. Apa ini yang pas menurut Anda? Ya, harus berperilaku santun dan sopan saat memimpin musyawarah. Yang B ya, anak. Oke, yang B. Ya. Tunggu. Oke, kita lanjut lagi untuk yang 9. Perhatikan kutipan Al-Quran surat Al-Baqarah 83. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Isi kandungan dari kutipan ayat ini adalah, coba yang mana ini yang tepat? A, B, C, D, I-nya. Oke, kita ambil ya. Pilihan yang A kalau kandungannya. Perintah tidak menyembah sesuatu, la ta'buduna illallah, ya, selain Allah, wabil walidaini, dan berbuat baiklah kepada bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya. Jadi A jawabannya yang tepat. Kemudian untuk yang 10, Quran surat Luqman ayatnya 14. Wa wasyainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisanu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir.
kita diminta untuk mengurai ya apa makna dari kandungan surat ini, terutama yang di garis bawah ya. Mana ini yang tepat? A, B, C, D, E nya ditulisani dulu ya. Kita pilih yang D ya. Yang tepat adalah yang D. Perintah agar kita selalu bersyukur kepada Allah SWT dan kedua orang tua yang telah mengasuh kita dengan sepenuh hati. Ya. Kemudian soal ke-11. Gemerlap kehidupan di dunia seringkali membuat manusia melupakan kehidupan akhirat. Sedangkan seorang muslim wajib yakin bahwa Allah SWT telah memerintahkan malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat semua amal perbuatan manusia di dunia untuk dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Pertanyaannya, berikut yang bukan merupakan tanda-tanda beriman kepada malaikat adalah, ini di pelajaran kita di kelas 10 ya anak-anak. Jadi tanda-tanda yang merupakan yang bukan merupakan tanda-tanda beriman kepada malaikat. A, B, C, D, E coba dicermati. Oke, jawabannya adalah C. Hanya mementingkan ibadah sebabkan segala kemerlapan dunia itu semua. Ya. Yang bukan ya. Jadi sekali lagi yang bukan. Oke. Kemudian soal nomor 12. Allah SWT menurunkan kitab sucinya yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Dengan menerapkan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah, maka akan menjadikan hidup manusia lebih baik sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya, berikut yang bukan perilaku yang menerapkan ajaran-ajaran dalam kehidupan berikut bukan merupakan perilaku yang menerapkan ajaran-ajaran dalam kitab-kitab Allah adalah. Ini pelajaran iman kepada kitab Allah. Mana ini menurut kalian? A, B, C, D, E nya yang benar. Yang bukan ya. Coba yang ditanyakan yang bukan. Ya, menghafalkan ayat-ayat tertentu untuk mengusir jin, ini ya yang betul ya. Yang jawabannya tepat. Ya, pertanyaannya bukan. Menghafalkan ayat-ayat tertentu untuk mengusir jin di tempat-tempat yang banyak jinnya. Ya. Gimana? Sudah dipahami? Ya, nanti dipelajari lagi sama-sama. Oke, itu 13. Kemudian pelajaran tentang masih pada iman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT adalah meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab suci kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Berikut yang merupakan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Coba anak diperhatikan mana nih yang tepat. A, B, C, D, E nya. Oke, sudah diketahui menurut Anda? Ya, betul, jawabannya C. Wahyu selalu mengajak teman-temannya untuk mengikuti pengajian agar mereka dapat belajar agama bersama-sama dengan baik, ya, yang sesuai dengan iman kepada kitab ya. Perilaku ini C. Wahyu selalu mengajak teman-temannya untuk mengikuti pengajian agar mereka dapat belajar agama bersama-sama dengan baik. Oke, kemudian soal yang 14. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Pertanyaannya, berikut yang tidak termasuk contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul-Rasul Allah.
Coba perhatikan anak-anak jawabannya ya. Pertanyaan yang tidak termasuk ya. Tolong diperhatikan setiap kali pertanyaan. Berarti ada 4 yang benar, yang 1 yang salah. Tuh, mana ini menurut Anda? Ya, betul. Yang C juga ya. Hidup mengalir saja tanpa arah dan tujuan yang jelas. Ini yang tidak termasuk mengimani adanya atau mencerminkan adanya keimanan pada Rasulullah. Baik. Ke nomor 15. Para penghuni neraka akan menjalani hukuman berupa siksaan yang sangat pedih. Oleh karena itu, ketika masih hidup di dunia, kita harus menjalani seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Di antara perilaku berikut ini agar selamat di akhirat adalah, coba dari konteks narasi ya, narasi di atas ada pertanyaan untuk kita, di antara perilaku berikut ini agar selamat selamat di akhirat ya. Di antara perilaku berikut ini agar selamat di akhirat. Coba dibaca sama jawabannya A, B, C, D, E. Yang paling tepat yang mana? Ya, betul, yang E. Laksanakan syariat Islam dengan baik dan benar sebagai bekal dunia dan akhirat. Ya. Oke, sekarang soal nomor 16. Kiamat pasti tiba. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti waktu kedatangan hari akhir. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak mengetahui dengan pasti waktu kedatangan hari akhir. Namun beberapa hadis Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Berikut ini yang tidak termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat. Coba perhatikan lagi ya, pertanyaannya yang tidak termasuk, hati-hati untuk menjawab. Oke, dibersani, dilihat di A, B, C, D, E-nya yang benar yang mana ini? Yang bukan termasuk ya. Kalau 4 berarti benar, yang 1 salah. Ya, yang benar adalah yang B. Ya, jadi pertanyaan ini jawabannya yang benar adalah yang B. Banyaknya penghafal Al-Qur'an. Ya. Oke, sudah. Kita ke nomor 11. Seorang muslim yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu memiliki sifat positif dalam kehidupannya dan tidak akan pernah frustasi terhadap kegagalan dan cobaan hidup yang dialaminya. Di antara perilaku berikut ini yang bukan merupakan hikmah iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan lagi nih. Ini cobaan-cobaan semua anak-anak. Ya, yang bukan. Coba dari A, B, C, D, E dalam pelajaran kita tentang qada dan qadar ya. Pelajaran kita qada dan qadar, apa ini yang tepat? Yang 4 benar, yang 1 salah berarti. Ya. Oke, sudah ketemu? Ya. Yang benar adalah betul A, ya, mengandalkan akal dan kemampuan sendiri dalam menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian kita menuju ke halaman nomor 18. Seorang pelajar mengalami musibah kecelakaan di jalan raya. Lalu segera dibawa ke rumah sakit untuk memperoleh pertolongan. Namun tetap saja pelajar tersebut meninggal dunia. Kejadian tersebut memberikan pelajaran kepada manusia bahwa hidup mati adalah hak mutlak Allah. Berikut perilaku yang bukan mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Nah, pertanyaannya masih berupa cobaan, bukan ya, yang bukan beriman kepada qada dan qadar. Mana ini di antara jawaban A, B, C, D, E? Berarti 4 benar, yang 1 salah. Ya.
Yang salah yang kita pilih karena di sini ada yang bukan ya, yang bukan. Oke, ya, oke. Memiliki sikap rendah diri ya. Jadi perilaku memiliki ya rendah diri. Kemudian kita di nomor 19 ya, kita di nomor 19. Setiap hari kita menyaksikan perempuan tampil dengan ragam model pakaian. Perhatikan pernyataan cara berpakaian wanita berikut. 1. Memakai pakaian yang tidak transparan dan memakai wewangian. Yang kedua, memakai pakaian yang tidak transparan dan ketat, memakai pakaian yang tidak transparan dan menutup aurat. 4. Memakai pakaian yang longgar dan menutup aurat. 5. Memakai pakaian yang tebal dan memakai wewangian. Adab berpakaian muslimah yang sesuai dengan syariat Islam adalah ya, dari pernyataan 5 ini, kalau kita menuju pada pertanyaan adab berpakaian muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, menurut Anda yang mana ini? Perhatikan A, B, C, D, E. Ini sudah diketahui? Ya. Yang benar A ya, betul ya. Ya. Memakai pakaian yang tidak transparan, memakai pakaian yang tidak transparan dan menutup aurat, serta memakai pakaian yang longgar dan menutup aurat. Ya, oke ya, dua item ini yang tepat untuk kita beri jawaban katanya dengan adab berpakaian muslimah. Kemudian kita ke nomor 10. Ya, nomor 20. Perhatikan kata mutiara berikut. Kejujuran itu seperti cermin. Sekali dia pecah, maka jangan harap dia akan pulih seperti sedia kala. Jangan coba-coba bermain dengan cermin. Kata mutiara tersebut menunjukkan bahwa sikap yang tepat terkait kejujuran adalah nanti ya, kita dipampangkan pada kata mutiara. Kemudian pertanyaannya, kata mutiara di atas ini ya menunjukkan bahwa sikap yang tepat terkait dengan kejujuran. Materi kejujuran ini yang mana? A, B, C, D, E nya coba dipahami pelan-pelan. Oke. Ya, yang tepat harus betul. Pertanyaannya yang kita jawab adalah harus dijaga ya. Jadi sikap yang tepat terkait kejujuran adalah harus dijaga. Betul. Oke anak-anak, kita tinjau lagi masih dalam pembahasan materi tryout. Kita ke nomor 21. Sebagai pelajar dituntut memiliki sikap sajaah, yaitu keperwiraan dan berani membela kebenaran yang didasari kesabaran. Suatu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya untuk berbuat semestinya sesuai ajaran agama Islam. Pertanyaannya berikut perilaku yang bukan termasuk sajaah ya. Berani ya, sajaah itu ya. Nah, pertanyaan yang bukan ini juga cobaan lagi. Jadi pertanyaan dari ABC ini ada 4 yang benar, yang 1 yang kita pilih yang salah. Berikut perilaku yang bukan termasuk sajaah. Mana yang coba diperhatikan? A, B, C, D, E. Oke. Oke ya, yang C ya, mengandalkan kekuatan materi. Ya, ini yang kita pilih. Oke, sudah. Ke nomor 22. Orang tua dan guru merupakan 2 sosok pahlawan yang hadir dalam kehidupan kita. Melalui merekalah terbentuk dalam diri kita karakter yang baik. Berikut ini manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah ya, kita diminta untuk menyebutkan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Mana ini? A, B, C, D, E yang tepat menurut Anda? Ya. A ya. Betul.
memperoleh kemudahan dalam hidup. Jadi apabila kita ini selalu hormat dan patuh pada orang tua dan guru, insya Allah manfaatnya kita memperoleh kemudahan dalam hidup. Baik, kemudian nomor 23. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada pernyataan: 1. Membayar SPP bulanan. 2. Berjualan di sekolah. 3. Membantu ibu menjaga adik kecil. 4. Mengerjakan tugas sekolah. 5. Membantu pekerjaan orang tua. 6. Memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Dari pernyataan di atas yang termasuk sikap tanggung jawab. Nah, ada 1 sampai 6 pernyataan. Diminta kita untuk menunjukkan sikap tanggung jawab. Ya. Nah ini. Oke, betul. Kita jawab ya. Yang termasuk daripada pernyataan sikap tanggung jawab adalah membayar SPP, membantu ibu menjaga adik kecil, ya. Kemudian mengerjakan tugas sekolah, dan ke-6 ya, memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Ini jawabannya A untuk nomor 23. Kemudian nomor 24. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Beliau menegaskan bahwa makanan yang paling baik adalah yang berasal dari hasil keringat sendiri. Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang melebihi makanan yang berasal dari buah tangannya sendiri. Pernyataan berikut bukan merupakan prinsip yang harus dimiliki seorang muslim dalam bekerja dan bertanggung jawab. Adalah ya, mana ini di antara narasi di atas, kemudian pertanyaannya ada pernyataan yang bukan prinsip ya sebagai seorang muslim dalam bekerja dan bertanggung jawab. A, B, C, D, E. Oke, yang tepat adalah B ya. Bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban orang lain. Baik, kemudian kita ke nomor 25. Banyak terjadi fenomena di masyarakat kita di mana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka banyak yang mengambil jalan pintas dengan berhutang ke bank. Sewaktu mereka tidak mampu membayar hutang, akhirnya mereka melarikan diri. Berikut yang bukan merupakan manfaat tanggung jawab. Nah, ya, yang merupakan bukan tanggung jawab. Coba diperhatikan ini. Berikut yang bukan merupakan manfaat tanggung jawab ya. Yang bukan merupakan manfaat tanggung jawab. Kita lihat jawaban A, B, C, D, E-nya. Yang tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 25 ini adalah betul, akan merasa terbebani, itu ya. Oke. Betul ya. Kita lanjut 26. Ikan yang ditangkap di tengah laut pada umumnya tidak bertahan lama sampai diangkat ke darat sehingga menjadi bangkai. Namun demikian, bangkai hewan laut tetap dihalalkan berdasarkan ketentuan di hadis atau di sebuah hadis. Fungsi hadis pada masalah tersebut adalah ya, ini kalian dibawa kepada pemahaman hadis ya tentang fungsinya. Jadi fungsi hadis ya, menanggapi dari cerita atau narasi ini atau argumen ini, mana menurut Anda yang sesuai dengan pertanyaan ini jawabannya? A, B, C, D, E. Dibacain dulu, dilihat betul. Sudah yakin ya? Oke, kita jawab yang B ya, memberikan persyaratan atau batasan atau tahyid ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Jadi yang bukan merupakan fungsi hadis adalah memberikan persyaratan atau batasan tahyid ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Kemudian kita ke nomor 27.
Wakaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama benda tersebut dimanfaatkan untuk keselamatan. Salah satu rukun wakaf adalah sighat atau ijab kabul. Berikut contoh kalimat sighat wakif atau pemberi wakif yang paling benar, yaitu, nah ini coba jadi pernyataan ya, sighat wakaf itu adalah pernyataan. Mana ini yang menurut Anda benar? Dilihat jawaban A, B, C, D, E. Ya, sudah menemukan? Ya, yang tepat adalah contohnya ya, contoh sighat. Ya, yang E ya, betul yang E. Saya wakafkan sebidang tanah karena Allah SWT pada Masjid Al-Hikmah. Ya. Dan kita di nomor 28. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk perawatan jenazah saudara muslim lain. Perhatikan pernyataan tentang perawatan jenazah berikut. Yang pertama, jenazah laki-laki boleh dikafani oleh orang laki-laki dan perempuan. Yang kedua, tiap helai kain kafan diberi harum-haruman atau kapur barus. Yang ketiga, jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain kafan. Yang keempat, kedua tangannya diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Yang kelima, setelah lubang tubuh ditutup kapas, seluruh tubuh jenazah dibalut kain kafan. Pertanyaannya untuk kalian, berikut ini tata cara mengkafani jenazah. Ya, gimana anak-anak ini? Sudah pernah praktek belum kalian? Atau sudah pernah melihat di kampung kalian mungkin mengkafani jenazah? Oke? Ya. Jadi tata cara mengkafani jenazah adalah yang C ya jawabannya. Ya. Tiap helai kain kafan diberi harum-haruman atas atau kapur barus. Oke, kemudian jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain kafan. Yang empat, kedua tangannya diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Oke ya. Kemudian yang kelima, setelah lubang tubuh ditutup kapas, seluruh tubuh jenazah dibalut kain kafan. Iya. Tuh. Oke. Kemudian di nomor 29. Ya. Di nomor 29, perhatikan daftar kegiatan dan karakteristik pada tabel berikut ini. Ini ada yang harus kita pasangkan anak-anak. Yang harus kita pasangkan. Kegiatannya adalah tabligh, khutbah, dakwah. Karakteristiknya adalah A. Lebih bersifat satu arah, B. Bersifat dua arah, C. Bisa bersifat lisan atau perbuatan, D. Memberi nasihat agama dalam kegiatan ibadah, E. Memanggil, menyeru, mengajak atau sesuatu hal, yakni kegiatan mengajak orang lain, F. Menyampaikan, memberitahukan kebenaran kepada orang lain. Pasangkan yang tepat antara kegiatan tabligh, khutbah, dan dakwah dengan karakteristiknya adalah ya. Pasangkan yang tepat antara kegiatan tabligh, khutbah, dan dakwah dengan karakteristik adalah. Ini kalian menjodohkan antara tabligh itu yang benar mana, khutbah itu mana karakteristiknya, dakwah itu mana karakteristiknya. Di soal ini kita akan menjawab yang tertepat ya. Pilihannya adalah yang di E. Ya. Nomor 1 tabligh itu adalah E dan F. Memanggil, menyeru, mengajak ya, kemudian menyampaikan, memberitahu kebenaran kepada orang lain, ini bagian daripada tabligh. Kemudian kalau khutbah itu A dan D, lebih bersifat satu arah, memberi nasihat agama dalam kegiatan ibadah, betul ya. Kemudian yang 3 dakwah itu adalah yang C, bisa bersifat lisan dan perbuatan. Kemudian yang B-nya bisa bersifat dua arah. Baik anak-anak, nomor 29 mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita ke
Nomor 30. Nah, Roni memiliki uang sebesar 2 juta untuk membeli HP bekas di toko Indosel. Tidak lama kemudian HP yang dia beli ternyata baterainya ngedrop. Berikut langkah tepat yang dilakukan Roni adalah ini satu tindakan. Bagaimana kita mengatasi masalah ini? Ya, berikut langkah yang tepat yang dilakukan oleh Roni. Ada jawaban A, B, C, D, E. Oke. Yang tepat ya. Yang C ya. Kembali ke toko Indosel agar dapat diklarifikasi dan mendapatkan ganti rugi. Ya, itu yang paling tepat. Baik, nomor 31. Ya. Perilaku usaha tidak jarang terkendala oleh keterbatasan modal. Oleh karena itu, mereka mengajukan pinjaman kepada bank, tak terkecuali bank syariat. Pada bank syariat ini mempunyai beberapa manfaat antara lain. Ya. Ini materi tentang prinsip ekonomi dalam Islam ya. Yang ditanyakan adalah pada bank syariat ini mempunyai beberapa manfaat. Oke, ada pemahaman dulu tentang bank syariat. 1, keuntungan diberikan berdasarkan bagi hasil. 2, sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. Kemudian 3, terhindar dari riba. 4, membuat pemilik modal untung besar. Yang kelima, membantu orang yang membutuhkan dengan bunga tinggi. Nah, berikut manfaat bertransaksi di bank syariat. Mana yang tepat menurut Anda? Dari 5 poin ini. Ya, kita pilih yang C ya. Oke, yang C. 1, keuntungan diberikan berdasarkan hasil bagi untuk bank syariat. Yang kedua, sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. Yang ketiga adalah terhindar daripada riba. Ya. Ini untuk bank syariat manfaatnya. Kemudian yang nomor 3. Suami dan istri harus berusaha menciptakan suasana tentram dan damai dalam keluarga. Berikut ini yang tidak mendukung suasana tersebut. Nah, perhatikan ya pertanyaannya anak. Yang tidak mendukung. Ya. Mana ini? A, B, C, D, E. Jadi dalam bersuami istri ini memang harus menciptakan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Ya, menurut Anda mana ini jawabannya yang tepat? Ya, yang E ya. Yang tidak mendukung ini ya. Menemani anak-anak mengerjakan PR atau tugas sekolah lainnya. Ya. Oke. Bisa dimengerti? Lanjut ya. Di nomor 33. Zainal dan Zulaikah telah lama menjalin ta'aruf untuk saling mengenal di antara keduanya. Mereka ingin segera menikah untuk menghalalkan hubungan dalam ikatan suci yang sah akan memperoleh kemaslahatan dan memelihara kehormatan diri. Pernikahan yang sah menurut Islam harus sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum syariat Islam. Berikut bukan merupakan rukun nikah. Nah, coba masih ingat ya di pelajaran tentang pernikahan? Ya, kita diminta untuk menyebutkan dari A, B, C, D ini yang bukan merupakan rukun nikah. Rukun itu wajib ya, sifatnya harus ada. Mana ini? A, B, C, D, E. Sudah dibaca? Ya. Yang bukan adalah ya mahar ya. Jadi rukunnya itu adalah 2 orang saksi, calon suami istri, wali nikah dan ijab kabul. Sedangkan yang bukan merupakan rukun adalah yang mahar. Baik, nomor 34. Islam mengatur kehidupan manusia secara sempurna. Pernikahan yang Islami harus memenuhi syarat dan rukun. Berikut ini merupakan rukun nikah. Nah, ini tadi hampir sama tadi ya dengan yang nomor 3. Ini mana ini yang merupakan rukun nikah? Ya, sudah dilihat.
A, B, C, D, E-nya. Jawabannya tepat adalah sudah? Oke, E ya, benar. Ada calon pengantin, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Betul. Kemudian nomor 35. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Setioso meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan senilai 100 juta rupiah. Harta warisan tersebut belum dikeluarkan untuk keperluan kepengurusan jenazahnya sebesar 300.000 rupiah. Melunasi hutangnya kepada kakak kandungnya 200.000 rupiah dan memenuhi wasiatnya senilai 1 juta. Adapun ahli waris yang ditinggalkan ada seorang istri, ada seorang ibu, ada ibu kandung, ada seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pertanyaannya, dari perhitungan waris tersebut bagian ibu, jadi bagian ibu ya. Ya. Ini memang di dalam hukum waris ya, sebelum harta itu dibagikan semuanya harus dikurangi dulu untuk beberapa kepentingan si mayat. Apa itu diantaranya? Yaitu untuk keperluan daripada pelaksanaan atau penyelenggaraan daripada jenazah. Kemudian juga ada wasiat. Ya, ada hutang juga harus dilunasi dulu itu ya, baru kemudian semua tanggungan daripada si mayat sudah selesai, baru nanti dibagi menjadi warisan. Nah, di materi ini pertanyaannya ibu itu ada berapa, memang harus dihitung anak-anak ya. Oke, ini sementara kita munculkan dulu nilai benarnya soal ya, atau jawaban ya. Nanti kita bahas tak kalah kalian bisa ketemu dengan Pak Mustaqim dalam tatap muka. Oke. Ini jawaban yang benar adalah seorang ibu menerima dari harta warisan yang sudah dihabiskan sudah dikurangi dari pelaksanaan kegiatan si mayat, itu si ibu masih menerima harta sekitar 16 juta rupiah. Baik, dan kita di nomor 36. Pekerjaan besar yang dilakukan Rasulullah SAW di periode Madinah adalah pembinaan terhadap masyarakat Islam yang baru terbentuk. Langkah dan strategi dakwah pun diubah dari dakwah yang terfokus masalah akidah kepada dakwah yang lebih luas. Berikut merupakan substansi dakwah Rasulullah di periode Madinah. Apa ini substansinya? Ya, kita tanyakan substansi dakwah. A, B, C, D, E masih ingat dalam pelajaran kita di penyebaran agama Islam ya, di dakwah Rasulullah di kota Madinah. Baik, jawabannya tepat adalah bergerak di sosial, politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan ya di Madinah. Pastinya dakwahnya melalui sosial, politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Misalnya kita tidak. Jadi 3 poin ini yang dikejar oleh Rasulullah pada saat dakwah di Madinah. Baik, kemudian kita nomor 37. Ada bagan lagi tabel. Ya, dibaca tabelnya ya. Ada tokoh yang namanya Sayyid Ahmad Akhan, ada Jamaluddin, ada Al-Afghani. Salah satu pemikiran pembaruannya, kalau Sayyid Ahmad Khan itu kemunduran umat Islam ini disebabkan agama yang dianut bukan Islam yang murni. Oleh karena itu umat Islam dia harus kembali pada ajaran Islam yang murni dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Jamaluddin Al-Afghani pembaruannya ya, umat Islam harus kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang murni dan umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan Islam harus dipahami dengan akal serta kebebasan. Bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan sejalan dengan pemikiran Sayyid Ahmad Khan dan Jamaluddin Al-Afghani adalah gerakan
Ini Budi Utomo ya. Maaf, Imam Bonjol. Maaf. Imam Bonjol ditanyakan gerakannya Imam Bonjol di Indonesia itu. Bentuk gerakan pembaharan Islam di Indonesia yang dipimpin oleh Imam Bonjol yang sesuai dengan pemikiran Sayyid Ahmad Khan dan Jamaluddin Al-Adani. Apa ini? Ya, Pak Dery ya, Imam Bonjol itu. Ya, Pak Dery. Oke ya. Dah, kita ke 38. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Inti perjuangan organisasi Muhammadiyah adalah, nah ini kita harus belajar organisasi Muhammadiyah tentang kemuhammadiyah anak-anak. Mungkin di pembelajaran kita kemarin juga sudah kita sampaikan ya. Nah, ini mana inti perjuangannya organisasi Muhammadiyah itu di mana ini? Kita lihat A, B, C, D, E. Dicermati ya. Ya. A ya. Keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum serta pendidikan keterampilan. Oke. Kita ke nomor 39. Bacalah kutipan sejarah berikut ini. Raden Rangsang yang lebih dikenal dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo mengirim pasukannya untuk mengusir penjajahan Belanda dengan mengepung Batavia dan membendung Sungai Ciliwung sehingga kota itu kekurangan air. Berikut yang menunjukkan garis perjuangan Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah yang mana anak-anak ini? A, B, C, D, E. Oke. Oke ini ya. Perlawanan Kerajaan Mataram Islam terhadap Belanda. Sultan Agung ya. Jadi Mataram. Oke. Perjalanan panjang sejarah peradaban Islam mengalami pasang surut seiring dengan kuat lemahnya daya juang dan spirit jihad dalam jiwa mereka. Penyebab kemunduran umat Islam karena faktor internal dan eksternal. Dahulu umat Islam menjadi pelaku sejarah, namun saat ini menjadi sasaran sejarah. Berikut yang bukan merupakan penyebab kemunduran Islam di dunia. Pertanyaannya yang bukan merupakan penyebab kemunduran Islam di dunia. A, B, C, D, E menurut Anda mana ini kemarin dijawab? Yang bukan merupakan penyebab kemunduran ini ya. Pejabat yang adil dan bijaksana. Oke itu ya. Oke, untuk soal 1 hingga 40 ya, nomor 1 hingga 40 pilihan ganda saya rasa sudah cukup ini. Untuk dimengerti ya, nanti bisa dibahas lagi dengan sharing dengan teman-teman. Kita kemudian di soal isi anak-anak. Di nomor 41 ya. Oke. Al-Baqarah ayatnya 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna ilallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wa yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallautum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Pertanyaannya kita suruh menjelaskan apa sih ya, atau memunculkan
mengurai daripada kandungan surat Al-Baqarah ayat 83. Dari bahasan ini kemudian kita jawab ya, jawabannya seperti ini. Nah, isi kandungan surah Al-Baqarah adalah memerintahkan hambanya agar menyembah pada Allah. Oke ya. Ingat, pertama ini memang kepada Allah yang tunggal, berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim dan orang miskin, dan juga agar selalu bertutur kata yang baik kepada manusia, melaksanakan sholat serta menunaikan zakat. Oke ya, itu ini yang nomor 41. Kemudian 4, soalnya di antara Asmaul Husna ada Al-Adl yang berarti Allah SWT bersifat maha adil. Ada Al-Wakil yang memiliki arti Allah SWT maha mewakili atau maha pemelihara. Al-Matin yang berarti maha kukuh. Ya. Allah SWT adalah sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Dan beberapa nama-nama lain yang merupakan gambaran dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah SWT. Berikanlah 4 contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap meneladani salah satu Asmaul Husna tersebut. Berilah 4 contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap meneladani salah satu Asmaul Husna tersebut. Jadi kalian diminta untuk memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna ya. Salah satu dari Asmaul Husna di atas ini. Oke, Pak Mustaqim arahkan kalian jawaban ini ya. 4 contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap meneladani salah satu Asmaul Husna adalah, kita ambil Asmaul Husna Al-Adl ya. Oke, yang tadi apa Al-Adl? Ya. Ya. Perilakunya adalah bersikap adil kepada Allah dengan menjauhi dosa-dosanya, tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun ia saudara dan teman kita. 3, memberikan hak orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya dengan sempurna tanpa menzaliminya, bersifat adil kepada sesama insan Allah dengan memenuhi segala hak-hak mereka. Ini ya. Oke. Kemudian soal 43 Surat At-Taubah 105. Aku li malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minuna masaturaduni illa alimil ghaibi wasyahadati fayunabi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya ini, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di soal ini kita diminta untuk menyebutkan 4 perilaku yang mencerminkan kandungan surat At-Taubah ayat 105. Oke, Pak Mustaqim memberikan jawaban ini. Perilaku yang terkandung ayat tersebut adalah semangat untuk kerja keras, karena Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk semangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Itu ya. Kemudian kita ke soal 44, ini berkaitan dengan mawaris. Haji Muhyiddin wafat dan meninggalkan sejumlah harta warisan senilai 150 miliar. Tetapi Haji Muhyiddin juga meninggalkan hutang sebesar 50 miliar. Berapa? 50 juta ya. Tetapi Haji Muhyiddin juga meninggalkan hutang sebesar 50 juta. Untuk keperluan biaya perawatan jenazah diambilkan dari harta tersebut sebesar 4 juta. Sementara ahli waris terdiri dari seorang istri, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Itulah beberapa bagian masing-masing ahli waris. Ya. Sementara Pak Takim beri jawaban dulu ya. Ya. Istri ada bagian Sabil Furj itu 1/8-nya. Kemudian akan mendapatkan 12
juta. Kemudian anak laki-laki masing-masing 28 juta, anak perempuan masing-masing 14 juta, itu ya. Baik. Yang terakhir